Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman ya, suaraku baru gerok ya, baru sakit because a little bit get sick, and I hope you always happy and healthy ya guys ya. Okay, in this video we will learn about expression of interaction. Do you know what is expression of interaction? No? Oke, kita akan belajar tentang expression of interaction bersama aku di video kali ini. Kita udah pertemuan keempat ya teman-teman ya. Satu lagi nanti video tentang expression of suggestion. Nah, di video keempat ini kita akan belajar tentang expression of interaction. Apa sih itu expression interaction dan apa gunanya di kehidupan sehari-hari? Kita masuk ya. And in this video, I will give you material for like in the background. The first is definition of interaction. Second is types of interaction. The third is formula of the interaction. And the last is example expression of interaction. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang 4 materi yang ada di belakang aku ya. In this first material is definition of interaction. I'm sorry, my voice is little bit crack ya, guys. I got sick. Next, the first material is definition of interaction. Quoted from the book Facilitator Skill Pocket, Giving Interaction by the University of Illinois. Giving interaction means telling others how to do something. Simply put, giving interaction is done to give order to the interlocutor to do something. If the instructions are clear and detailed, the interlocutor will centrally do it according to the request, direction, instruction, or order giving. Nah, jadi definisi dari giving interaction ini adalah berarti memberitahu kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi simpelnya memberi instruction itu, memberi instruksi itu membuat agar orang yang kita berikan arahan atau berikan instruksi itu paham ya teman-teman. Dan kita juga harus memberikan instruksi yang jelas, clear ya, clear and not confusing to other people. Jadi kalau kita memberikan instruksi yang jelas dan clear itu juga tidak membuat bingung kepada teman-teman ya atau orang lain yang kita ajak kita beri instruksi untuk melakukan sesuatu. And the second is types of interaction ya. Untuk types of interaction-nya aku ada beberapa ya, some interaction in my bag. Ada 5 types of interaction. The first is direct interaction. Used to give order directly and clearly, often used in class or informal situation. Nah, yang pertama ini, direct instruksi ini biasanya digunakan untuk menyuruh atau memberikan instruksi kepada seseorang, baik itu digunakan di kelas atau di informal situation ya, dengan jelas dan juga tidak membuat bingung. Nah, yang kedua ada polite instruction. Instruction are developed with the word place to sound more polite. Nah, jadi types yang kedua ini yaitu instruksi yang lebih sopan teman-teman. Jadi pemilihan bahasa dan pemilihan kata dalam instruksi ini, dalam expression of giving instruction ini tuh lebih formal dan juga lebih sopan ya. Biasanya digunakan ketika kita menyuruh atau menyuruh orang atau memberikan instruksi kepada orang lain ya yang belum kita kenal, itu menggunakan bahasa yang lebih sopan. Nah, yang ketiga itu adalah negative interaction. Used to prohibit someone from doing something, usually preceded by don't. Nah, kalau tipe yang negatif ini, negative instruction ini biasanya digunakan ketika kita memberikan instruksi yang seperti kata jangan, seperti jangan lakukan itu. Nah, itu seperti contoh kalimatnya,
Don't do that. Don't do that, it mean jangan lakukan itu. Nah, itu tadi contoh dari simple expression negative interaction yang sering kita jumpai in daily activity. Jadi di tipe negative interaction ini biasanya kita gunakan ketika kita biasanya itu dibarengin atau sebelumnya itu ada kata don't-nya. Jadi don't use that, don't use it, don't do it, don't do that, don't say it. Nah, jadi itu tadi contoh expression negative interaction. Nah, yang keempat itu adalah warning instruction. Used to warn or prevent danger, sometimes preceded by be careful or watch out. Nah, jadi tipe yang keempat ini itu adalah memberikan instruksi atau ungkapan instruksi seperti dalam bahaya atau dalam keadaan yang urgent, seperti be careful. Seperti kalau kita mau pergi nih, teman kita mau pergi, kita ngucapin be careful at the street and watch out gitu ya. Nah, itu tadi contoh dari types of instruction. Nah, kalau yang kelima itu adalah procedural instruction. It usually used to provide a sequence or step in doing something, such as a recipe or experiment instruction. Jadi, yang kelima itu adalah procedural instruction. Nah, yang kelima untuk teman-teman, untuk types of instruction number 5 is procedural instruction. It is usually used to provide a sequence or step in doing something, such as a recipe or experiment instruction. Nah, untuk yang kelima ini, prosedur instruksi ya. Jadi ini biasanya digunakan untuk memberikan instruksi seperti langkah by langkah ya, step by step, seperti kita mau memasak ayam atau mau memasak telur atau mau memasak mie. Itu biasanya kita bisa temukan di kemasan mie instan seperti itu ya. Nah, itu namanya procedural instruction. Biasanya itu ada number-numbernya, the first, second, third, and the next. Nah, itu tadi namanya procedural instruction. Nah, kita next, the third material is formula of instruction ya. Apa aja sih formula of instruction? Nah, yang pertama itu adalah verbal instruction. Verbal instruction itu rumusnya biasanya verb plus object ya. Garis bawahi dulu, verb plus object. Example, the first is close the door. Ya. Close the door yang artinya tutup pintunya. Yang kedua, drive the car slowly. It is still raining hard. Artinya, mengemudi mobilnya pelan-pelan. Ini masih hujan deras. Dan yang ketiga, aku ada contoh 3. Ini terakhir untuk verbal instruction. Listen to your teacher and write down the point of his explanation. Yang artinya, dengarkanlah gurumu dan tulislah poin penjelasannya. And then the second is nominal instruction. Rumusnya teman-teman bisa gunain be plus adjective or noun and adverb. Ya, aku ulangi lagi. Rumusnya be plus adjective or noun and or adverb. Example, the first is be louder when giving the explanation. Yang artinya lebih keraslah saat memberikan penjelasan. Second, be strong when you face the problem. Yang artinya kuatlah saat kau menghadapi masalah. And the third is be brave. We believe that you can do it. Yang artinya beranilah. Kami yakin kamu dapat melakukannya. Nah, dari dua formula, 2 rumus dari expression of instruction itu bedanya ya. Kalau yang verbal itu biasanya digunakan instruksi atau perintah yang diberikan secara lisan atau menggunakan kata kerja.
itu biasanya digunakan secara spontan atau langsung ya. Kalau yang nominal itu adalah instruksi yang disampaikan dalam bentuk kata benda nominal atau frase nominal, bukan dalam bentuk perintah langsung, biasanya lebih singkat dan padat, serta digunakan dalam konteks formal atau teknis, seperti petunjuk di dalam formulir, label, atau ujian. Nah, jadi kalian juga udah bisa bedain ya, bagaimana kalau kita mau membuat expression of instruction ya. Kalau yang verbal instruction tadi secara spontan ya, rumusnya tadi verb plus subject plus verb, Nah, kalau yang nominal itu nanti rumusnya be plus adjective or noun or verb. Nah, jadi perbedaannya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu example of instruction. Nih, untuk example of instruction ada di belakang aku seperti ini ya. Ini yang pertama, direction instruction. Example-nya, stand up, sit down, read your note, open your book, write the sentence. And the second, polite instruction. Example, please close the door, or please close the window, and could you help me, please? And the last, please turn off the light. And the third, negative instruction. Example, don't talk, and don't eat in the class, do not run. The fourth, warning instruction. Example, be careful, watch out, mind your step, don't play with fire. And the last is procedural instruction. Like example, first, mix the flour and the water. Next, add sugar, then stir well. Finally, bake it for 20 minutes. Nah, dari contoh di belakang ini kita bisa membedakan antara tipe-tipe expression of instruction yang biasanya kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, kita udah masuk di penghujung video kita hari ini ya. Mohon maaf suara aku ini agak semakin gerok dan serak ya guys. Oke, di akhir video ini aku bakal kasih tahu ke kalian nanti ada latihan harian tentang expression of instruction. Ya, kalian bisa klik linknya di bawah ini di description ya. Untuk latihan buat teman-temanku, kan tadi udah belajar nih. Jadi buat teman-temanku yang mau belajar buat latihan ya tentang expression of instruction, bisa banget klik link di description. Yaitu nanti ada 10 soal kalian bisa kerjakan dan itu nanti nilainya langsung keluar. Kalau udah kerjakan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar kalian dapat nilai berapa. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.